Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dihindarkan dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit, dan dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 79. Halaman 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ke-7 dari bawah. Halaman 79, baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, idza mata, jika meninggal dunia, Ibnu Adam, anak Adam atau manusia, in qata'a, maka terputuslah amaluhu, amalnya, illa, kecuali min salasin, 3 perkara. Jadi jika kita meninggal dunia, amal-amal kita terputus. Yang tadinya bisa beramal tidak lagi bisa beramal. Artinya pahala beramal kita terputus karena kita meninggal dunia, kecuali 3 perkara. Sodaqotun jariyatun. Redaksi ini sodaqotun jariyatun. Dalam riwayat lain sodaqotin jariyatin, sama saja. Ya, kalau kedudukan nahwunya itu sebagai badal. Ya, badal dari salasin. Sodaqotun jariyatun, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang mengalir. Misalkan ada pembangunan masjid, lalu kita menyumbang semen, lalu semen itu dibangun oleh pengurus masjid jadi sebuah tembok. Nah, selama tembok itu masih ada orang yang sholat, kita dapat pahala. Lalu gimana kalau tembok itu dihancurkan, lalu karena mau diganti bangunan baru, pahalanya hilang, hadirin sekalian. Jadi kalau ada orang berinfak lalu
dibikin tembok, lalu tembok itu dihancurkan, dibikin bangunan baru, maka pahala yang dulu sudah hilang, gantilah orang berikutnya. Hadirin sekalian, maka kalau orang-orang dulu itu punya adab, contohnya Masjid Demak, itu tiang-tiangnya nggak diganti-ganti. Kenapa? Itu pahala orang-orang dulu masih tetap ada, tiang-tiang Masjid Demak itu contohnya. Jadi bangunan selama bisa nggak dihancurkan, jangan dihancurkan. Kenapa demikian? Itu jariyah orang-orang yang terdahulu. Tambal saja, bangun saja. Tapi kalau emang memerlukan dibongkar, ya dibongkar, tapi tidak mengharuskan. Nah, itu adalah sedekah jariyah. Selama bangunannya masih ada, dia dapat pahala. Misalkan dia nyumbang keramik, keramiknya udah diganti yang baru, maka yang nyumbang keramik dahulu, sedekah jariyahnya terputus. Maka yang aman tanah. Jadi yang aman itu tanah, karena tanah nggak bisa diganti-ganti. Tapi zaman sekarang bisa juga. Contohnya rempang, ya, contohnya rempang. Jadi beralihnya suatu bangunan jadi bangunan fungsinya beda, itu zaman sekarang bisa terjadi. Yang penting urusan kita beramal aja dah, beramal aja. Nanti urusan Allah selanjutnya. Jadi kalau bangunan itu masih ada terus menerus, maka pahala itu terus mengalir. Tanah digunakan untuk madrasah, untuk menuntut ilmu. Selama orang menuntut ilmu, kita dapat pahalanya. Kalau kita wakaf tanah, hadirin sekalian, begitu juga bangunan, begitu juga infak-infak yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, itu namanya sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, lalu anak-anak itu bisa baca Quran. Anak yang bisa baca Quran lalu baca Quran yang ngalir pahalanya ke kita juga, hadirin sekalian. Anaknya punya murid, ngajarin lagi, lalu murid itu baca Quran, kita masih tetap dapat pahala terus sampai hari kiamat. Itulah ilmu yang bermanfaat, hadirin sekalian. Maka orang yang beruntung itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena ketika dia ngajarin, otomatis dapat pahala terus menerus sampai hari kiamat, hadirin sekalian. Muridnya ngajarin lagi, di samping ngajar juga baca Quran juga. Pahala baca Quran dari murid-murid kita, cucunya murid kita, dapat pahala terus, hadirin sekalian. Dan yang selanjutnya adalah waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita milih sekolah, pilihlah yang madrasah, yang agamanya banyak. Tapi itu juga nggak menjamin. Yang agamanya banyak aja belum tentu menjamin, apalagi sekolah umum, hadirin sekalian. Jadi pilih yang agamanya banyak. Udah terlanjur masukin di sekolah umum, ngajikan, hadirin sekalian, madrasahkan, hadirin sekalian. Maka insya Allah menjadi anak yang soleh. Setiap pengeluaran kita untuk membiayai anak itu sedekah yang lebih besar daripada sedekah kepada masjid. Jadi infak kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, nilainya lebih besar daripada infak kepada selain itu, hadirin sekalian. Kepada masjid masih besaran infak kepada anak, ngasih makan anak, berusaha uang bayaran anak kita bayar penuh, kemudian istri kita kita ngajikan, kita kasih nafkah, itu semua dari nafkah kita. Pahala dari Allah lebih besar daripada kita nyumbang masjid. Jadi sama-sama 100.000, ngasih ke istri uang belanja, ngasih ke masjid 100.000, sedekah, banyakkan pahalanya ngasih ke istri, hadirin sekalian. Nah, itu sekedar gambaran. Berarti kita jangan sayang kepada uang sayang, maksudnya ditahan-tahan, akhirnya sakit, berobat, banyak juga pengeluarannya, naudzubillah min dzalik. Jadi untuk kesehatan ya keluarkan, untuk kesehatan keluarga, kemaslahatan keluarkan, hadirin sekalian. Itu pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh yang mendoakan, kita sudah meninggal, anak kita bisa
mimpin Yasin, lalu doanya sampai kepada kita, itu sangat berguna buat kita. Harta sudah tidak lagi berguna, hadirin sekalian. Wa ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu, dia mati, dia meninggal dunia, lahu salah satu, lalu dia mempunyai 3 minal waladi, dari anak laki-laki, lam yabluhu dan belum mencapai al-hinsa baligh, al-hinsa mengerti, illa kecuali adkhalahullahul jannata, kecuali Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga bifadli rahmatihi, dengan keutamaan rahmat Allah, iyahum kepada mereka anak-anak yang meninggal dunia. Jadi misalkan kita sebagai orang tua, lalu tertimpa musibah, anaknya meninggal dunia, misalkan 3, naudzubillah, misalkan meninggal dunia, itu Allah menghibur kepada kita. Orang tersebut kalau sabar, Allah masukkan ke dalam surga. Jadi punya anak yang belum balik meninggal dunia, balasannya langsung surga oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, faqalat imra'atun, faqalat dikatakan, imra'atun seorang wanita, awisnatani atau 2 orang laki-laki, faqala awisnatani atau 2 orang laki-laki. Itu kan 3 anak laki-laki ya Rasul. Gimana kalau 1 anak perempuan, 2 anak laki-laki ya Rasul? Sama saja, yang penting dia itu anak, hadirin sekalian. Jadi baik anak laki-laki maupun perempuan lalu meninggal dunia belum balik, orang tuanya sabar, orang tua itu langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Warwa, dan meriwayatkan anhu dari Nabi annahu qala, bahwa Nabi bersabda, la an uqaddima siqton, seseorang yang keguguran, ahabbu, saya dalam keadaan keguguran istri saya, ahabbu itu lebih saya sukai, ahabbu ilayya lebih saya sukai, min an akhlifa daripada saya mensedekahkan khamsina farisan 50 kuda yujahiduna fi sabilillahi, untuk digunakan berperang di jalan Allah. Maksudnya lebih saya sukai adalah nilai pahalanya. Jadi ada orang anaknya meninggal dunia karena keguguran, lalu dia sabar, maka pahalanya itu lebih besar diberikan oleh Allah daripada berinfak 50 kuda. Kuda itu dipergunakan untuk fisabilillah. Jadi berinfak 50 ekor kuda dengan keguguran, lalu orang yang keguguran itu ikhlas, rela, dia terima keguguran itu tidak dengan marah-marah, maka pahalanya lebih besar daripada 50 kuda yang diinfakkan di jalan Allah, hadirin sekalian. Jadi musibah itu pahalanya besar di sisi Allah. Kehilangan anak pahalanya besar di sisi Allah. Meskipun kita semua nggak ingin, saya juga nggak ingin, hadirin semua juga nggak ingin, tapi misalkan itu terjadi, pahala sabar itu lebih besar. Misalkan ada orang hamil, keguguran, kita bisa bayangkan orang itu tetap sabar, maka pahalanya adalah lebih besar daripada infak 50 kuda yang digunakan untuk di jalan Allah, hadirin sekalian. Wa waroda, dan diriwayatkan annal atfala, sesungguhnya anak-anak kecil, yu'tuna memberikan aniyatan bejana. Bejana itu bisa gelas diantaranya atau piring, fiha di dalam bejana itu, min syarabil jannati, ada minuman dari surga, yuskuna aba'ahum, dia berikan kepada ayah-ayahnya, fi mauqifil kiamati, pada keadaan hari kiamat. Hari kiamat itu manusia dalam keadaan kepanasan, hadirin sekalian.
kepanasan, lalu matahari sejengkal di atas kepala. Itu kondisi hari kiamat. Nah, orang yang anaknya meninggal, anak itu memberikan minuman dari minuman surga, diberikan kepada ayahnya yang sedang kepanasan pada hari kiamat, hadirin sekalian. Dan banyak orang-orang yang kepanasan lain tidak diberi minum, hadirin sekalian. Itu berkat kesabaran anaknya meninggal dunia, dia ikhlas, hadirin sekalian. Wa bin nasi minal karbi wal arsy, padahal manusia pada saat itu sedang kesulitan dan haus. Ma la ya'lamuha illallah, dan hal itu tidak diketahui kecuali Allah. Artinya orang-orang nggak ada yang tahu itu cuma Allah. Jadi dia diberi minum, nggak ada yang melihat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang seperti itu diberi minum oleh anaknya dan yang sekitarnya tidak tahu, hadirin sekalian. Wa annahum yaqifuna an abwabil jannati, mereka anak-anak itu berdiri di pintu-pintu surga, wa ya'tuna, dan mereka datang, ayyadkhulunaha, masuk ke dalam surga, hatta yudkhiluha aba'ahum, sampai orang-orang tuanya masuk juga ke dalam surga. Jadi anak-anak kecil yang meninggal dunia itu menyambut ayahnya di pintu surga, hadirin sekalian. Menyambut ayahnya di pintu surga, memberi makan, memberi minum pada saat manusia sedang kepanasan, sedang menunggu antrian hisab, hadirin sekalian. Halaman berikutnya, faya'murullahu biidkhali abaihim ma'ahum aljannata birahmatihi, lalu Allah memerintahkan ayah-ayahnya bersama anak-anaknya masuk ke dalam surganya Allah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus kita pahami, hadirin sekalian, kita memberikan infak kepada anak kita pahalanya lebih besar daripada infak kepada masjid. Infak untuk bayar sekolah, infak untuk ngasih makan, infak untuk memberikan jajan, itu dinilai, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang suatu saat akan kita nikmati di hari kiamat nanti, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan rizki yang banyak, yang halal, dan juga diberikan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kita bisa mengatur keluarga kita semua dengan baik, dan kita semua menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.